วันนี้ครับก็ต้องบอกนะคะว่าถ้าใครติดตามแป้งนะคะมาตลอดในเส้นทางสายฟุตบอลก็จะทราบว่าแป้งเริ่มเข้าสู่เส้นทางฟุตบอลโดยการเป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมฟุตบอลหญิงเนี่ยคือทีมลูกรักมาโดยตลอดนะคะเอาชนะกันไว้ได้1 2 3Keberhasilan timnas Indonesia dalam membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia membuat negara-negara tetangga mulai merasa iri, tak terkecuali Thailand. Thailand merasa iri dengan performa timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia pasca mengalahkan Arab Saudi. Pemilik 7 gelar Piala AFF itu merasa tak berdaya melihat rekor yang dipecahkan skuad Garuda sebagai wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan atas Arab Saudi membawa Indonesia kini mengoleksi 6 poin di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Torehan itu memecahkan rekor yang sebelumnya dimiliki Vietnam dengan koleksi 4 poin dan Thailand dengan raihan 2 poin. Tak berhenti sampai di situ saja. Saat ini timnas Indonesia duduk di peringkat ketiga klasemen sementara dan berpeluang lolos ke putaran final. Inilah yang membuat Thailand merasa iri, berstatus sebagai raja ASEAN dengan koleksi 7 gelar Piala AFF yang seolah tak berguna. Thailand pernah melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada 2018, namun berakhir dengan koleksi 2 poin dari 10 laga. Publik negeri Gajah Putih mengakui tim nasional mereka masih belum mampu menorehkan hal yang sama seperti Indonesia lakukan saat ini. Karena itu mereka merasa iri dengan apa yang ditampilkan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Melihat performa tim besutan Sintayong seperti itu lewat salah satu medianya, Thailand meyakini timnas Indonesia masih bisa membuat rekor lagi di babak ini. Timnas Indonesia menorehkan sejarah baru dengan menjadi negara pertama ASEAN yang mengumpulkan 6 poin, terbanyak dari negara ASEAN lain. Timnas Indonesia masih berpeluang menambah rekor baru lagi dengan 4 pertandingan tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 2 pertandingan yang akan dimainkan di kandang sendiri, menjamu timnas Bahrain dan juga timnas Cina, mereka mungkin akan membuat rekor baru lagi, tulis Thailand lewat media lokalnya. Setelah sebelumnya pelatih mereka yakni Roberto Mancini dipecat usai melawan skuad Garuda, kekalahan Arab Saudi dari timnas Indonesia di GBK membuat sosok penting di skuad The Grand Falcons mengundurkan diri. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia baru saja menang 2-0 atas Arab Saudi. Kekalahan tersebut jadi yang kedua bagi Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia. Hasil ini membuat kans Arab Saudi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia makin terancam. Kekalahan lawan timnas Indonesia juga membuat Federasi Sepak Bola Arab Saudi banjir kritikan. Pasalnya ini jadi kekalahan perdana Arab Saudi dari timnas Indonesia sepanjang sejarah. Selain itu, skuad Arab Saudi punya peringkat jauh di atas tim nasional Indonesia. Kini ada sosok penting di skuad Arab Saudi yang baru saja mengundurkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Husain Al-Sadiq. Husain Al-Sadiq sebelumnya menjabat sebagai manajer tim nasional Arab Saudi. Pengumuman soal pengunduran diri tersebut disampaikan langsung Arab Saudi lewat akun Twitter resminya. Husain Al-Sadiq sudah menjabat sebagai manajer tim nasional Arab Saudi sejak era Roberto Mancini. Meski Roberto Mancini terdepak, posisi Al-Sadiq masih aman. Meski begitu, Al-Sadiq benar-benar mengundurkan diri usai kekalahan dari timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah memanggil 33 nama untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF 2024. Dalam pemanggilan ini, Sintayong tak membawa Martin Paes yang sebelumnya selalu menjadi andalan ketika skuad Garuda berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Keputusan Sintayong tidak memanggil Martin Paes pun disorot media Vietnam yaitu Soha. Mereka menganggap ini sebagai berita bagus untuk pasukan The Golden Star. Bagi Soha, kini Vietnam dan tim-tim lain bisa memanfaatkan momentum absennya Martin Paes untuk mengalahkan timnas Indonesia. Bahkan dengan tidak adanya Martin Paes, Soha pun optimis Vietnam bisa memetik kemenangan saat berjumpa skuad Garuda. Ketidakhadiran Martin Paes bisa dibilang kabar baik bagi lawan-lawan Indonesia termasuk Vietnam. Anak asuh pelatih Kim Sang-sik itu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengincar target dan meraih hasil positif saat menghadapi Indonesia dari fase grup Piala AFF 2024, tulis media Vietnam Soha.
Di sisi lain, media Vietnam lainnya yakni Bongda menyoroti timnas Indonesia yang akan diperkuat 3 pemain naturalisasi di Piala AFF. Hal ini mengacu pada pernyataan asisten pelatih Indonesia Nova Arianto dalam video yang viral di media sosial menyebutkan Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner dipanggil untuk Piala AFF. Ini merupakan informasi yang mengejutkan karena sebelumnya tidak ada satupun dari mereka yang memastikan akan kembali ke Asia Tenggara pada Desember, tulis Bongda dalam laporannya. Asa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tetap terbuka menyusul kemenangan atas Arab Saudi. Ya, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meski tidak selalu meraih hasil positif, timnas Indonesia mampu bersaing di klasemen sementara grup C. Kemenangan atas Arab Saudi membawa timnas Indonesia ke urutan ketiga dengan koleksi 6 poin. Kemenangan atas Arab Saudi juga mengembalikan kepercayaan diri timnas Indonesia setelah di laga sebelumnya kena bantai timnas Jepang. Menurut Kelvin Verdong, kemenangan atas Arab Saudi telah membuka peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Di atas kertas, peluang Garuda untuk lolos masih berada di tangan sendiri. Kami kalah 4-0 dari Jepang, tetapi kami membukukan kemenangan penting melawan Arab Saudi. Sekarang semuanya sudah sangat dekat. Kami memiliki segalanya di tangan kami sendiri dengan 2 pertandingan kandang lagi, kata Kelvin Verdong. Timnas Indonesia masih akan memainkan 4 laga sisa di grup C sebelum mengetahui posisi akhir mereka di putaran ketiga ini. Melihat 4 tim yang akan dihadapi, timnas Indonesia di atas kertas harus memaksimalkan laga kandang kontra Bahrain dan Cina. Sementara menghadapi Australia dan Jepang di laga tandang, Garuda di atas kertas tidak diunggulkan. Hasil positif pun bakal memberikan keuntungan besar di tahap ini. Yang terakhir adalah melawan Jepang di kandang lawan. Mudah-mudahan mereka sudah lolos saat itu, sehingga mereka mungkin bermain dengan tim B, jelas Kelvin Verdong. Pemain timnas Indonesia Ivar Jenner percaya diri tim Merah Putih bisa meraih kemenangan atas Australia. Kedua tim itu akan bertemu pada pertandingan ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang. Federasi Sepak Bola Australia belum mengumumkan venue untuk menjamu timnas Indonesia. Namun, jelang pertandingan, Ivar Jenner mengakui bahwa Australia merupakan tim yang kuat. Hal itu sudah ia rasakan saat timnas Indonesia bertemu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga itu, timnas Indonesia dan Australia bermain imbang tanpa gol. Ivar Jenner mengakui kemenangan atas Arab Saudi menjadi motivasi berlipat ganda bagi para pemain timnas Indonesia menghadapi Australia. Saya pikir Australia adalah tim yang sangat baik, tapi kami harus lebih baik dari mereka. Kami memiliki pertahanan yang kuat dan bagus saat menyerang. Semua pemain bermain dengan baik melawan Arab Saudi. Jadi saya yakin kami bisa menang melawan Australia nanti. Kami harus bermain sama seperti kemarin melawan Arab Saudi, jelas Ivar Jenner.